Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terkhusus untuk rekan-rekan media ataupun rekan-rekan jurnalis ataupun rekan-rekan yang ingin ataupun bercita-cita ingin menjadi jurnalis, maka inilah caranya untuk belajar membuat ataupun cara menulis berita di media baik cetak maupun online yang baik dan benar ya teman-teman ya. Carilah tempat untuk belajar mengetik. Kalau saya di aplikasi WA, WhatsApp di HP saya belajar mengetiknya seperti ini teman-teman. Pertama, perhatikan ya, bahwa berita itu harus memenuhi beberapa unsur teman-teman ya. Agar berita itu menjadi baik, beberapa unsur harus dipenuhi teman-teman ya. Antara lain sebagai berikut teman-teman. 1. Berita harus memenuhi unsur 5W1H teman-teman ya. 5W1H itu yang pertama. Terus yang kedua, harus berimbang teman-teman. Berimbang, jadi berita itu berimbang. Terus yang ketiga, memang benar-benar hasil konfirmasi ataupun yang kita tulis itu betul-betul hasil konfirmasi dari narasumber. Narasumber ini narasumber yang berkompeten, artinya yang memang melihat tempat kejadian ataupun berkompetensi atau berwenang untuk menjelaskan kepada kita. Jika itu peristiwa, artinya dia memang melihat peristiwa tersebut, kan seperti itu. Terus yang keempat ini ya, tidak menuduh. Dalam berita itu kita tidak boleh menuduh atau memfitnah atau menghakimi. Kita tidak boleh menghakimi teman-teman ataupun memponis. Jadi jika ada sesuatu masalah yang kita beritakan, artinya kita harus menyebut bahwa itu diduga, diawali dengan diduga ya teman-teman ya. Kita tidak boleh juga menuduh tadi ya, memfitnah dan lain-lain tadi, dan selalu mengutamakan asas praduga tak bersalah ya teman-teman. Jadi jika kita menulis berita, harus kita utamakan asas praduga tak bersalah itu teman-teman ya. Karena salah atau benar itu adanya di pengadilan, bukan di kita maupun di narasumber serta di misalnya peristiwa penangkapan, bukannya yang menangkap itu yang menjelaskan bahwa orang itu bersalah, tetap harus dikatakan praduga tak bersalah. Nah, ini mari kita perjelas terkait unsur yang pertama, unsur-unsur tadi ya. Yang pertama 5W1H tadi teman-teman ya. 5W1H adalah itu dari bahasa Inggris teman-teman. Jadi 1, what ini artinya apa teman-teman ya. Terus yang kedua, who. Terus yang ketiga, when. Yang keempat, why. Yang kelima, where. Terus yang keenam ini ya, ataupun 1H-nya tadi. H itu adalah how. 1H-nya adalah how. How ini kan jika diartikan bahasa Indonesia adalah bagaimana.
Bagaimana ini adalah memperjelas kronologinya teman-teman ya. Nanti akan kita bahas lebih detail nih teman-teman ya. Jadi diartikan jika 5W1H itu diartikan dalam bahasa Indonesia sebentar ya teman-teman, saya sambil merokok ini teman-teman. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya what's itu satunya tadi what's apa, terus yang nomor 2 tadi siapa, terus yang ketiga tadi kapan, when ini ya, when kapan, terus yang keempat mengapa, why artinya mengapa itu ya, terus yang kelima di mana, terus yang keenam ini tadi adalah who adalah artinya bagaimana. Jadi dalam penulisan berita itu harus memenuhi unsur ini yang pertama teman-teman ya. Terus kita lanjut ke yang berikutnya teman-teman ya. Ini saya perjelas lagi, jadi berita itu memang harus memenuhi unsur 5W1H teman-teman. Ini rumusnya ini teman-teman, jadi perhatikan. Tetapi dalam 5W1H itu tetap harus kita ke unsur berikutnya teman-teman ya. Ini kita perjelas, yaitu yang nomor 2 berimbang. Terus unsur yang kedua yakni berita, dalam penulisan berita harus berimbang teman-teman ya. Nah, berimbang ini artinya kita tidak boleh ataupun kita tidak dibolehkan untuk memberitakan ataupun kita tidak boleh memberitakan sepihak saja, secara sepihak. Jadi jika ada berita kita harus konfirmasi, kita harus konfirmasi dari beberapa pihak. Tidak boleh satu pihak, 2 pihak ataupun 3 pihak dan seterusnya. Lebih banyak juga lebih bagus. Tapi beritanya akan panjang, maka kita cukupkan minimal 2 saja seperti itu teman-teman. Tetapi kita harus benar-benar konfirmasi dan upayakan untuk merekam yang kita konfirmasi itu sebagai bukti pendukung kita teman-teman ya. Jika nantinya orang yang kita konfirmasi tersebut ataupun orang yang memberi keterangan tersebut berubah pikiran, tadinya mengatakan iya, ternyata akhirnya jika tidak kita rekam, jika kita tidak punya bukti pendukung, maka bisa-bisa dia akan berubah. Tadinya mengatakan sesuatu itu iya, ternyata akhirnya dia mengatakan tidak. Begitulah kira-kira teman-teman ya. Itu manfaat yang kita mesti punya bukti pendukung dengan bukti pendukung yang kita rekam tadi teman-teman ya. Begitupun juga dengan data, jika ada data kita foto teman-teman ya, agar data tersebut tidak hilang, ataupun jika dihilangkan oleh mereka, data pendukung yang kita simpan di foto tadi bisa kita manfaatkan untuk jika kita disomasi terkait pemberitaan kita teman-teman ya. Terus berita itu harus ditulis ataupun didapat dari sumber-sumber yang berkompeten teman-teman ya. Jadi artinya kalau kita menulis berita, apa yang kita tulis, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu memang benar-benar kita melihat sendiri ataupun kita dengar sendiri ataupun kita hasil konfirmasi kita sendiri ke sumber tersebut, ke narasumber tersebut. Dan narasumber tersebut memang orang yang betul-betul berkompetensi ataupun betul-betul tahu tentang
ataupun orang-orang yang memahami tentang suatu peristiwa tersebut, teman-teman ya. Serta orang tersebut harus sesuai dengan kapasitasnya yang menjelaskan itu. Memang dia punya kompetensi untuk menjelaskan, teman-teman ya. Jadi jangan seperti ini. Jika ada suatu peristiwa kecelakaan misalnya, kita bertanya dengan orang yang tidak melihat, terus langsung kita beritakan, itu kita salah, teman-teman. Harus kepada orang yang melihat ataupun saksi mata, teman-teman ya, yang bisa kita jadikan narasumber untuk kita beritakan tersebut. Itu, teman-teman. Selanjutnya unsur yang keempat ya, teman-teman ya. Unsur yang keempat. Jadi memang dalam penulisan berita itu kita harus lebih hati-hati merangkaikan kata, agar merangkaikan kata menjadi kalimat yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menarik, teman-teman. Sehingga minat baca jadi tinggi, teman-teman. Nah, di sini yang keempat ini yang paling cukup penting juga, teman-teman. Kita tidak boleh menuduh, menghakimi, dan memvonis, teman-teman. Kita tidak boleh memvonis. Juga tidak boleh memfitnah, teman-teman ya. Walaupun dalam suatu peristiwa yang akan kita buat ataupun kita tulis menjadi sebuah berita, itu adalah benar, teman-teman ya. Adalah benar kejadiannya, teman-teman. Jadi seperti itu. Tetapi kita tidak punya hak untuk menghakimi, menuduh, memfitnah, memvonis, dan lain sebagainya. Karena pada suatu peristiwa itu, misalnya yang ingin kita tulis adalah peristiwa penipuan ataupun penganiayaan ataupun pencurian ataupun penggelapan ataupun kecelakaan atau apa saja yang akan kita tulis, kita hanya berhak menulis apa yang kita ketahui, baik itu kita lihat sendiri maupun berdasarkan keterangan-keterangan dari narasumber ataupun dari sumber-sumber yang berkompeten ataupun yang melihat kejadian, ataupun keterangan-keterangan dari sumber yang menerangkan ataupun menjelaskan kepada kita di saat kita konfirmasi. Dan salah atau benar itu bukan ada di berita kita, teman-teman, tetapi salah atau benar itu tinggal pembaca yang menilai, dan benar atau salah itu adanya di pengadilan, teman-teman ya. Sekalipun dalam peristiwa tersebut, misalnya terduga pelaku, tetap kita sebut dengan terduga pelaku ya, teman-teman ya.
ataupun diduga pelaku, harus kita tuliskan itu karena tidak boleh menuduh. Sekalipun terduga pelaku itu sudah diamankan atau ditangkap, bahkan ditahan oleh pihak yang berwajib, teman-teman ya. Itu harus kita perhatikan. Itu 4 unsur tadi memang harus kita penuhi dalam menulis suatu berita, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, mari kita coba mari kita coba menulis berita ini, teman-teman, ataupun membuat berita misalnya teman-teman ya. Membuat berita, kita harus tentunya kita mesti pilih judul yang baik, menggunakan bahasa Indonesia baik, yang mudah dicerna dan yang bagus, teman-teman yang mengundang minat baca, teman-teman ya. Nah, ini harusnya ada sebuah lebih penting karena media itu jika tidak dibaca orang, jika tidak menarik, tentunya akan kurang minat membacanya, teman-teman ya. Seorang pemuda, ini misalnya ada suatu peristiwa pencurian pakaian dalam oleh teman-teman ya, pakaian dalam oleh seorang pemuda, teman-teman. Ayo kita coba. Mungkin pencurian ini agak aneh ya kita anggap beritanya, teman-teman. Pencurian ini sekali lagi tentunya judulnya pakaian dalam lah gitu, teman-teman ya. Mesti kita pilih ataupun kita buat dulu judulnya yang menarik. Teman-teman bisa buat judulnya, teman-teman ya. Ya tentunya kita harus buat dulu 5W1H-nya dari pencurian itu tadi, misal teman-teman ya. Terus apanya, yang satu apanya 5W1H tadi harus kita penuhi. Ini semacam kalau ini tuh kan biasanya inilah rilis sepertinya. Ini rilis beritanya. Sebelum kita buat berita, kita bikin rilis dulu. Satu apanya, yaitu pencurian pakaian dalam, teman-teman ya. Terus yang keduanya yaitu siapanya tadi. Siapa kita perjelas, teman-teman ya. Siapa? Ya ini pelaku. Pelakunya tadi siapa? Mungkin seorang pemuda ya. Misal seorang pemuda, teman-teman ya. Misalnya seorang pemuda namanya Andi. Dalam hal ini kita tidak sebaiknya ataupun tidak bagus untuk menulis nama lengkapnya. Tetapi tetap kita sebut inisial AN seperti itu, teman-teman. Tetapi untuk pelaku ini dibolehkan, tidak ada larangan untuk menulis nama lengkapnya, bahkan BIN-nya pun tidak salah untuk kita tulis karena dia adalah pelaku. Tetapi alangkah lebih baiknya jika kita tulis juga dengan sebutan inisialnya. Dan korban yang kehilangan itu, ini menyangkut siapanya tadi pelaku dan korban, teman-teman ya, ataupun orang yang kehilangan adalah Eni ini, nama Eni ini sebagusnya kita sebut dengan inisial. Tetapi jika hanya Eni saja, tidak kita bikin ataupun kita tidak tulis lengkap namanya, mungkinnya misalnya Eni Maradona Eni Maradona Syotang misalnya, kita buat Eni saja mungkin tidak jadi masalah. Atau kita tulis nama Eni ataupun kita sebut inisial saja, Bunga ataupun Cinta, itu juga boleh karena dia adalah korban. Tetapi jika korban ini sudah dewasa, boleh juga kita tulis ataupun kita sebut namanya. Namun jika dia belum dewasa, sebut saja inisialnya Eni tadi, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini yang ketiga, when.
When ini teman-teman ya. When ini adalah waktu teman-teman ya. Waktu kejadian. Kapan artinya kapan, waktu ataupun saat kejadian, saat kejadian pencurian tersebut teman-teman ya, ataupun saat kejadian penangkapan tersebut yang kita tahu kan. Misalnya hari ini kejadiannya kan, anggaplah hari ini tanggal hari ini hari Rabu tanggal 16 Desember ya, ataupun Rabu 15 Desember 2021 teman-teman ya. Nah ini harus kita masukkan di berita itu untuk memenuhi unsur 5W1H-nya tadi teman-teman ya. Nah, cara penulisannya seperti ini teman-teman. Yang tidak perlu kita buat 15 Desember, cukup dengan seperti ini teman-teman ya, 15 garis miring 12 garis miring 2021. Terus yang keempat kenapa? Nah, ini kenapa ini atau mengapa teman-teman ya. Ini saya sambil merokok juga teman-teman, karena jika tidak sambil merokok inspirasi agak kurang ini teman-teman. Terus yang keempat tadi, kenapa atau mengapanya ini adalah merupakan hasil dari yang kita tanyakan, ataupun hasil dari kita konfirmasi baik dengan pelaku atau dengan korban atau siapapun yang melihat ataupun yang berada di tempat kejadian tersebut teman-teman, yang melihat, yang mengetahui, yang memahami tentang kejadian tersebut. Siapapun boleh ini teman-teman, siapapun boleh yang kita mintain keterangan ini, dan jika bersedia dia untuk dituliskan namanya, kita sebut namanya di berita. Jika dia tidak bersedia, maka kita boleh merahasiakan nama tersebut teman-teman ya. Nah, terus misal kita konfirmasi atau kita tanya ke korban mengatakan, nah di sini ya, korban mengatakan, misal saat kita tanya, korban mengatakan bahwasanya saya mengambil pakaian ini jawaban pelaku ini teman-teman ya. Saya mengambil pakaian ini karena saya ingin misalnya membawa pakaian ini ke dukun misalnya. Itu yang dijawabkan oleh si pelaku tadi teman-teman ya. Misal dia ingin membawa ini ke dukun ataupun apa yang dia katakan, misalnya mau dijual ataupun apa, itu yang kita tulis di sini. Kita sebut saja dia mau membawa pakaian itu ke dukun agar pemilik pakaian tersebut atau pemiliknya jatuh cinta kepada saya, mungkin seperti itu. Jadi kita tulis saja pemiliknya, agar pemiliknya jatuh cinta kepada saya. Nah, itu nanti kita tulis di berita kita teman-teman, untuk memenuhi unsur mengapanya teman-teman. Mengapa? Terus yang kelima teman-teman, yang kelima ini di mana? Jadi di mana ini sepertinya teman-teman sudah pasti tahu. Di mana ini adalah lokasi kejadian ataupun istilahnya itu TKP, tempat kejadian perkara teman-teman ya. Tempat kejadian perkara. Misalnya kejadiannya kita buat saja katakanlah kita buat saja di desa apa ya, desa Batu Merah seperti itu teman-teman. Ataupun kita buat saja di rumah kos milik Pak Midun. Yang beralamat, rumah Pak Midun ini alamatnya di desa Batu Merah tadi teman-teman. Di desa Batu Merah, kecamatan Batu Kuning, kira-kira seperti itu teman-teman. Ataupun di desa Batu Merah, Kabupaten Batu Kuning, seperti itu teman-teman.
Bagusnya kita buat di sini di Desa Batu Merah, Kabupaten Batu Kuning, teman-teman. Jadi ini nantinya jika di awal berita harus kita buat nama daerah. Artinya kita awali dengan berita itu Batu Kuning, terus nama media, dan baru selanjutnya menjadi berita, teman-teman. Terus yang keenam ataupun 1H-nya tadi adalah bagaimana, teman-teman? Adalah bagaimana? Bagaimana ini adalah menceritakan kronologis kejadian pencurian tersebut, teman-teman ya. Jadi jika pencurian itu dilakukan oleh seorang pemuda dengan cara pemuda mencurinya, cara dia membawanya, terus cara penangkapannya, cara apanya, ini kronologis ini memuat di bagaimananya ini, teman-teman. Nah, jadi di sini kita anggap saja menjelaskan awal, dari awal hingga akhir, serta cara pelaku mengambil ataupun mencuri dan membawanya membawa barang curian tersebut. Dan bagaimana juga cara si korban ataupun cara warga bisa mengetahui bahwa dia kehilangan itu termasuk di kronologisnya juga. Bisa diceritakan di media, di tulisan berita kita, bisa juga tidak, teman-teman ya. Karena jika terlalu panjang, pembaca juga minat baca juga akan kurang, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi semuanya termaktub ataupun tertulis ataupun kita tulis di dalam berita di kronologis ini, teman-teman ya. Jadi inilah unsur 5W1H-nya sudah terpenuhi, teman-teman ya. 5W1H-nya. Jadi sekali lagi kami perjelas juga bahwasanya ini sudah memenuhi unsur 5W1H-nya. H ini bagaimana, yaitu sekali lagi kami perjelas bahwasanya bagaimana ini adalah peristiwa, kronologis peristiwa, cara pencuri membawa baik dia membawa pakaian dalam proses pencuriannya ataupun cara warga menangkapnya, itu kita muat di sini, teman-teman ya. Atau misalnya di sini kita buat pakaian dalam tersebut dibawa oleh pemuda itu sambil berjalan sembunyi-sembunyi, seperti itu, teman-teman. Dan kita tulis di berita nanti bahwa cara pemuda itu membawa pakaian itu secara sembunyi-sembunyi, sehingga warga menjadi curiga. Dengan kecurigaan warga, akhirnya warga terpikir ataupun tergerak ataupun langsung menangkap pelaku. Dan kita buat juga misalnya di sini pelaku saat digeledah memang membawa pakaian dalam, dan warga langsung membawa pelaku yang diduga pencuri tersebut ke petugas keamanan di desa misalnya di Desa Batu Merah tadi, teman-teman ya. Saya ngerokok lagi, teman-teman, mati rokok saya. Terus ke Desa Batu Merah tadi, teman-teman, yang dibawa ya. Terus tadi 5W1H-nya kita terus ke Berimbang tadi, teman-teman ya. Berimbang. Nah, ini unsur yang kedua yang berimbang tadi. Di sini dalam hal berimbang ini
Oh, tidak lagi nih teman-teman. Tidak lagi keberimbangan. Selanjutnya kita buat beritanya ya. Tentunya harus pilih judul yang bisa menarik minat baca. Dalam hal berita yang kita tulis ini, teman-teman juga bisa pilih judul. Kita buat judul diduga curi pakaian dalam seorang pemuda ditangkap. Nah, seperti itu teman-teman. Ini judulnya ini bisa teman-teman juga pilih ya. Ya, ini judulnya. Ataupun misalnya pencuri pakaian dalam ditangkap warga. Bisa juga seperti itu teman-teman. Nah, yang penting tujuannya menarik minat baca teman-teman ya. Itulah judulnya, atau teman-teman bisa pilih yang mana yang lebih menarik. Yang menarik itu menarik minat baca teman-teman ya. Ini coba kita salin, kita buat jadi berita ini dengan judul seperti ini. Nah, ini yang tempat tadi teman-teman. Ya, kalau Anda di kota Ambon misalnya, buat Ambon seperti ini teman-teman. Nah, ini kita buat Batu Kuning karena sesuai dengan ininya tadi. Ini terus nama media kita teman-teman. Misal kita buat nama berita kita wartaberitanews.com. Ini untuk berita online teman-teman ya. Tetapi di media cetak juga seperti ini teman-teman ya. Nah, misalnya, nah ini langsung kita jadikan beritanya teman-teman ya. Seorang pemuda ditangkap warga karena diduga mencuri pakaian dalam. Sorry teman-teman ya. Ini yang memang agak aneh mencuri pakaian dalam ini teman-teman ya. Karena harga secondnya ataupun harga secondnya itu tidak ada teman-teman. Yang barunya saja murah teman-teman ya. Ya, jadi terus kita lanjutkan berita. Seorang warga ditangkap. Seorang pencuri pakaian dalam ditangkap warga di sebuah rumah kos milik Bang Midun tadi, sesuai dengan rilis yang kita buat di atas tadi teman-teman. Milik Bang Midun di Desa Batu Merah, Kecamatan Batu Kuning ataupun Kabupaten Batu Kuning teman-teman ya. Nah, ini itunya tadi, itu tadi memuat apanya, sekarang siapanya, itu sekarang when-nya. 5W1H itu tidak perlu berurutan, tetapi memang harus memenuhi unsur. Ada unsur itu masuk semua teman-teman ya. Mau kita buat dahuluan kapannya, waktunya, ataupun mau kita buat dulu, kita tulis dulu peristiwanya, mau kita tulis dulu kronologisnya, mau kita tulis dulu apanya, yang penting 5W1H-nya itu termuat dalam suatu berita teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Nah, terjadi di Kecamatan Batu Merah, Batu Kuning pada Kamis 2021. Peristiwa dugaan pencurian pakaian dalam. Itu saya juga sambil berpikir ini teman-teman ya. Karena jari saya ini besar-besar, hampir jempol semua teman-teman ya. Jadi ngetiknya juga agak susah ini teman-teman. Dugaan pencurian pakaian dalam itu diketahui oleh warga setempat. Setelah warga melihat gerak-gerik ini ya, setelah warga melihat adanya seorang pemuda yang berjalan dengan sembunyi-sembunyi, sesuai dengan rilis tadi teman-teman ya. Sesuai dengan rilis dari warga tadi, bersembunyi-sembunyi. Ini kita muatkan lokasinya. Nah, yang mengundang kecurigaan warga. Sehingga
warga berinisiatif menangkap pemuda tersebut. Ini masih sesuai rilis tadi teman-teman ya. Kita harus sesuai dengan rilis yang kita buat tadi teman-teman. Tersebut saat ditangkap dan digeledah oleh warga, pemuda tersebut membawa beberapa lembar pakaian dalam. Tentunya pakaian dalam wanita ini teman-teman ya. Karena tak mungkin seorang pria mencuri pakaian dalam pria untuk dibawa ke dukun untuk dijadikan pasangannya. Jadi lembar pakaian dalam yang disimpan di balik pakaiannya. Jadi pakaian tersebut, pakaian dalam yang dibawanya itu disimpan di dalam pakaiannya, artinya disimpan beberapa lembar, dimasukkan di dalam bajunya mungkin ya, ataupun di dalam saku celananya, ataupun di dalam, pokoknya di tubuhnya teman-teman. Warga pun membawa pemuda tersebut ke kantor kepala desa. Dan langsung menyerahkan pemuda tersebut ke aparat desa ini teman-teman, ke petugas ataupun aparat desa untuk dimintai keterangan lebih lanjut teman-teman. Ini kita tulis untuk dimintai keterangan teman-teman. Nah di saat kita konfirmasi, saat kita konfirmasi terhadap pelaku, kita kan memang mengunjungi warga ataupun yang berkerumun di kantor tadi teman-teman ya. Kita tulis juga itu. Jadi saat media ini mengunjungi warga di kantor kepala desa Batu Merah, kita langsung konfirmasi baik ke warga. Nah ini kebetulan kita ke warga dulu ya. Beberapa warga mengatakan bahwa pemuda ini sesuai dengan rilis ini teman-teman, sesuai dengan apa yang kita dengar, apa yang diterangkan ke kita, itulah yang kita tulis teman-teman. Bahwa pemuda itu membawa pakaian dalam, membawa pakaian dalam teman-teman ya. Membawa pakaian dalam yang banyak milik orang lain, ini jelas teman-teman. Nah, tetap ini masih apa namanya itu, keterangan warga tadi. Misalnya warga curiga ya. Kami curiga pada pemuda ini dan setelah kami tangkap. Ini keterangan dari warga yang kita tulis dalam pemberitaan ya teman-teman. Selain kita tulis di dalam berita juga apa yang dikatakan oleh warga, keterangan warga itu kita buat, kita tuliskan seperti ini. Nah, setelah kami tangkap, lalu kami geledah dan kami temukan pemuda ini banyak membawa pakaian dalam. Nah ini kita bikin huruf miring ataupun kita bikin huruf tebal teman-teman ya. Ini karena ini keterangan dari warga ataupun kata-kata dari narasumber kita ini teman-teman. Nah, ini masih keterangan warga tadi kita tulis dan kita buat huruf miring teman-teman. Nah, dan di akhir apa yang narasumber kita katakan kita tulis keterangan warga. Nah ini kita miringkan hurufnya, jadi nah kita miringkan.
terang warga seperti itu, ataupun jelas warga, ataupun kata warga kita boleh tuliskan, ataupun kita sebut namanya juga boleh. Nah, dan media ini selanjutnya ya, kita langsung mengkonfirmasi pelaku tadi. Jika punya kesempatan untuk konfirmasi, karena pelaku ini biasanya bonyok teman-teman. Kalau pencurian ini bonyok, karena banyak warga ini biasanya melakukan kesalahan dengan menghakimi seperti itu teman-teman. Jadi dihukum ataupun dipukul rame-rame, ataupun lebih dikenal dengan disebut di masa, seperti itu biasanya pencuri. Tapi mungkin kalau pencuri pakaian dalam ini tidak teman-teman, hanya dibikin supaya dia malu saja teman-teman. Nah, ini hasil konfirmasi kita ini ya. Apa yang dikatakan oleh pelaku, keterangannya yang disebutkannya itu, sekalipun dia bohong ya tetap kita tulis teman-teman, karena itulah yang dia itulah yang dia sampaikan ke kita, dan itulah yang kita tulis teman-teman. Nah, kalau ini dibawanya ke dukun teman-teman, ini kita bikin huruf miring, ini jelas kata pelaku. Nah, saya mencuri pakaian dalam ini bukan untuk, misalnya ya, bukan untuk dijual, tetapi untuk dibawa ke dukun, agar pemilik pakaian, agar pemiliknya mau jadi istri saya. Nah, jika itu pengakuan dari pelaku yang kita konfirmasi tadi, itulah kita tulis. Kita buat juga terang pelaku, ataupun jelas pelaku, ataupun kata pelaku. Nah, itu, ataupun kata AN, seperti itu. Sesuai dengan inisial yang kita buat tadi, dari nama aslinya Andi tadi, ataupun kita tulis Andi. Itu juga bisa teman-teman. Nah, itu sudah semua. Jadi berita ini sudah memenuhi unsur 5W1H-nya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang penutup berita ini bisa cukup dengan seperti ini juga bisa. Kita berikan penutup juga bisa. Penutup ini biasanya memuat harapan warga, ataupun harapan dari pelaku, ataupun harapan dari korban. Bisa saja kita buat di sini, dari keluarga korban dan lain-lain teman-teman ya. Kepada media ini kita buat ya, kepada media ini, warga berharap agar pemuda tersebut diproses hukum, ataupun diproses hukum, tujuannya sesuai harapan warga tadi kan. Tujuannya karena peristiwa ini agar tidak terulang kembali, seperti itu teman-teman. Itu tujuannya, itu harapan warga yang bisa kita tulis ini. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh menulis yang bukan domain kita teman-teman ya, karena domain kita hanya menuliskan apa yang kita lihat dan kita dengar, dan apa yang dikonfirmasikan ataupun diterangkan dari narasumber kita ke kita teman-teman. Nah, langsung penutup ini artinya selesai. Berita kita sudah selesai, dan di akhir berita kita buat nama penulis. Ini kalau sini kita buat nama wartawan, misalnya nama wartawan itu Jo Sate, artinya kita buat Jo JS, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.